Halo, berjumpa lagi dengan saya, WebCuber. Pada video kali ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan F2L dengan intuitif. Buat kalian yang nggak tahu apa itu F2L, F2L atau First to Layer adalah tahap kedua dari metode feed-rich setelah membuat cross. Oke, langsung aja kita scramble. Kita buat crossnya dulu. Sudah. Nah, jika di metode pemula, saat kita melihat corner ini, kita pasti akan membawanya ke tempat yang benar. Merah, biru, putih, merah, biru, putih. Lalu kita langsung memasukkannya. Nah, tapi jika di F2L kita menyatukannya seperti ini, lalu langsung memasukkan seperti itu. Jadi layer pertama dan layer kedua. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan F2L dengan intuitif atau pakai logika. Karena kalau untuk menghafal algoritma F2L itu terlalu banyak, jadi lebih efektif memakai logika atau intuitif. Oke, jadi saya akan mengajarkan dasarnya, lalu kalian bisa mengembangkannya. Jadi dasarnya itu seperti ini. Kalian harus menempatkan warna putih ini di layer ini. Tidak boleh di atas, harus di samping. Misalnya kalau di atas, kalian bawa aja ke samping seperti ini. Nah, saat sudah berada di samping, kita mencari edge yang tepat untuk corner ini, yaitu hijau dan merah. Lalu kita cari, ini ketemu, lalu kita keluarkan. Nah, sudah kita keluarkan. Lalu ada dua kasus dalam F2L, yaitu yang pertama seperti ini. Ada dua warna yang atas, dua warna atas ini berbeda, yaitu ini hijau dan ini merah. Warnanya berbeda. Lalu cara mengeksekusi F2L ini yaitu dengan cara ini, edge ini dibawa ke sini. Seperti itu. Lalu corner ini dibawa ke tempat yang benar seperti ini. Lalu ini diangkat, sudah menyatu, lalu ditaruh di tempat yang benar seperti itu. Memang saat pertama kali Anda belajar memang susah, tapi lama-kelamaan Anda akan semakin terbiasa dan menjadi gampang. Itu untuk kasus pertama. Lalu kasus kedua seperti ini. Seperti ini, yaitu warna atasnya sama, orange, 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 orange. Nah, jadi cara kita mengeksekusi F2L ini adalah dengan menempatkan edge ini di sini, bukan di sini. Karena jika ditempatkan di sini, nah, jadi salah. Maka yang ini edge-nya kita taruh di sini. Seperti itu. Nah, sudah menyatu. Lalu kita tinggal memasukkannya. Nah, sudah. Nah, kita coba lagi yang ini, lagi satu. Dan yang paling penting adalah saat kalian menggerakkan rubiknya,
kalian harus menggerakkan di tempat yang benar. Misalnya, saya contohkan seperti ini. Saat Anda ingin menempatkan putih ini berada di layer samping ini, Anda harus mencari di tempat yang kosong, misalnya seperti ini. Ini sudah ada, dan sudah ada. Misalnya Anda mengeksekusi dari sini, maka F2L yang ini akan hancur. Jadi Anda harus mencari tempat yang kosong saat Anda mengeksekusi F2L. Nah, misalnya yang ini, kasus ini, kita bawa putihnya ini di layer ini. Seperti itu. Nah, lalu ini, yang edge ini kita taruh di sini. Jangan taruh di sini karena jika di sini salah. Nah, saat kalian ingin menaruh ini di sini, kalian harus lihat apakah saat kalian menggerakkan F2L ini kosong. Jika tidak, maka jangan melakukan eksekusinya di sana. Misalnya di sini, kita putar. Nah, kosong. Lalu kita putar edge-nya tempat di sini. Lalu kita angkat. Nah, sudah jadi. Lalu tinggal kita masukkan seperti itu. Contoh lagi sekali, misalnya corner ini dengan edge yang ini, kita keluarkan dulu edge-nya. Nah, pada kasus ini edge ini harus berada di sini. Nah, sudah. Lalu kita menaruh tempat yang benar, lalu diangkat, udah menyatu, ditaruh di sini, lalu diturunkan. Nah, sudah jadi. Jadi sebenarnya hanya menggunakan logika. Memang untuk pertama kali belajar akan sangat susah memahami konsep F2L, tapi jika lama-kelamaan belajar dan mengembangkan F2L, maka akan jadi cepat. Misalnya seperti ini. Nah, jika seperti ini, biasanya yang ini kita harus bawa ke layer ini yang warna putih. Seperti itu. Tapi jika Anda bisa mengembangkannya, Anda sebenarnya hanya menggunakan eksekusi seperti ini. Ini kita taruh di belakang. Kita taruh, kita naikkan ke atas, taruh di sini, lalu kita satukan. Nah, jadi pertama kali belajar mungkin Anda akan boros move atau boros gerakan, tapi lama-kelamaan Anda akan mencari tahu bagaimana cara tercepat atau yang efektif untuk eksekusi F2L itu. Ini saya akan pakai yang dasarnya aja biar Anda lebih mengerti. Yang putih kita taruh di layer samping seperti itu. Lalu yang edge ini kita taruh di sini. Nah, sudah selesai. Lalu kita tinggal memasukkan. Nah, saat Anda menggerakkan ini, Anda harus hati-hati karena jika Anda gerakannya dari sini bisa menghancurkan F2L yang berada di belakang. Ya, jadi harus cermat. Nah, kita masukkan. Nah, ini kebetulan sudah jadi. Kita masukkan. Nah, sudah jadi. Ya, sekian video pada kali ini. Maaf juga jika penjelasan saya kurang bisa dimengerti. Semoga bermanfaat buat kalian. Thanks for watching. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.